Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif, mahasiswa semester 3 kelas A, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dengan nomor induk mahasiswa 24831-223. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Saya mohon maaf jika misalkan dalam penjelasan nanti ternyata layarnya kurang jelas karena pencahayaannya yang mungkin kurang ya. Jadi saya mohon maaf ya. Nanti mungkin akan saya sampaikan saja lewat lisan ya, dengan menjelaskan saja. Tema besar yang akan kita bahas atau tema yang akan kita bahas untuk video ini yaitu tentang leasing dan waralaba dalam perspektif hukum bisnis syariah. Ya. Lanjut. Latar belakang dari hal ini yaitu perkembangan dunia usaha modern mendorong munculnya berbagai model bisnis, salah satunya yaitu leasing dan waralaba, materi yang akan kita bahas untuk video ini. Kedua bentuk usaha ini banyak digunakan karena dinilai efisien dan menguntungkan. Namun, perlu ingat bahwasanya dalam konteks masyarakat muslim, praktik tersebut perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan ketidakadilan dalam perjanjian. Dan oleh karena itu video ini dibuat untuk membahas apakah leasing dan waralaba ini diperbolehkan dalam Islam atau justru tidak. Nah, kita akan membahas dalam video ini. Lanjut ke pengertian dan tujuan leasing terlebih dahulu. Pengertian leasing, yaitu leasing adalah pembiayaan serbaguna usaha atas barang modal, ya, itu. Dan dalam syariah dikenal sebagai akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Tujuan dari leasing ini adalah memperoleh manfaat barang tanpa langsung memiliki. Itu tujuan dan pengertian dari leasing. Lalu ada berapa jenis leasing? Ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama operational lease dan yang kedua financial lease. Kita maksudnya operational lease, apa tahu? Yaitu yang pertama hanya sewa manfaat dan tidak ada pemindahan kepemilikan, yaitu adalah operational lease. Dan yang kedua ada opsi kepemilikan di akhir masa sewa dan hubungan sewa dan jual beli. Itu pengertian atau deskripsi singkat mengenai financial lease, IMBT dan operational lease. Ya. Saya ulang lagi bahwasanya jenis leasing terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada operational lease dan yang kedua ada financial lease. Lalu, next, pandangan hukum Islam terhadap leasing ini yang kita bahas tadi. Yang pertama, apakah leasing itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Ini pandangan hukum Islam terhadap leasing. Leasing itu diperbolehkan jika dengan syarat bahwasanya akad jelas dan transparan. Akad harus jelas dan juga transparan dan harus bebas riba dan juga gharar. Lalu objek halal dan bermanfaat. Lalu apakah ini ada dasar hukumnya? Ada. Dasar hukumnya itu Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang ijarah dan IMBT. Itu adalah pandangan hukum tentang leasing, orang yang hukum Islam tentang leasing ya. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa leasing itu diperbolehkan dalam Islam, asalkan yaitu akad jelas dan transparan, bebas riba dan gharar, dan objek halal dan juga bermanfaat. Itu yang perlu diperhatikan agar leasing itu tetap menjadi halal atau diperbolehkan. Ketika leasing sudah kita jelaskan dan diperbolehkan tidaknya, lalu kita membahas tentang pengertian dan juga dasar dari hukum waralaba. Kita membahas tentang pengertian waralaba terlebih dahulu. Pengertian waralaba adalah hak khusus menggunakan sistem bisnis dan merek yang telah terbukti dilakukan melalui perjanjian tertulis antara franchiser dan juga franchise. Dasar hukumnya adalah diatur dalam PP nomor 42 tahun 2007. Contohnya dalam perusahaan waralaba ini ada kayak Indomaret, Alfamart, lalu KFC atau mungkin Ayam Bulog Bensu, ya mungkin. Dan tadi leasing ya, leasing itu contohnya kayak Fifth Group dan sebagainya ya. Itu pengertian dan dasar hukum dari waralaba. Lalu mekanismenya seperti apa ketika kita ingin melakukan perjanjian waralaba? Yang pertama itu satu, penawaran prospektus oleh franchiser. Biasanya dilakukan oleh penawaran terlebih dahulu. Ketika penawaran sudah di ACC baru
nikah kedua atau tahap kedua, yaitu penandatanganan perjanjian tertulis. Jika 1 dan 2, tahap 1 dan 2 sudah dilalui, maka lanjut ke tahap 3, yaitu pendaftaran legalitas. Ya. Ketika pendaftaran legalitas sudah memenuhi, maka lanjut ke tahapan pelaksanaan sistem dan pembayaran royalti. Seharusnya setelah nomor 4 ini ada evaluasi dari sininya, tapi mungkin saya akan memasukkan evaluasi di sini. Jadi mekanismenya ya, ada penawaran, penandatanganan, pendaftaran, dan juga pelaksanaan. Lalu kelebihan dan kekurangan laba. Di balik bisnis yang menguntungkan pasti ada yang namanya kerugian ya. Kita membahas tentang kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari sistem ini, sistem bisnis ini siap pakai ya, yang tadi saya sebutkan kayak Indomaret, Alfamart itu kan sudah merek-merek yang terkenal ya. Jadi ketika memang ada toko baru, yaitu ya tidak harus merintis karena ya sudah ada gitu. Mereka sudah ada mereknya, sudah banyak orang ketahui. Lalu risiko usaha lebih kecil karena sudah banyak yang mengetahui produk tersebut, maka ya risiko bangkrutnya, risiko sepinya itu juga kecil juga. Lalu dukungan manajemen dan merek. Dan kalau misalkan sudah besar, merek besar itu pasti profesional ya. Profesional itu pasti dijunjung tinggi di perusahaan tersebut, sehingga dukungan manajemen dan merek ini sangat menjadi kelebihan dari waralaba itu sendiri. Dari ya, di balik kelebihan itu pasti ada kekurangannya, yaitu biaya awal dan royalti tinggi, karena ya ini ada merek terkenal, merek yang sudah jadi ya biaya awal dan royalti juga pasti tinggi juga. Dan ruang inovasi terbatas, ketergantungan pada franchiser ya, karena ini juga terpusat ya, jadi ya terbatas dan juga ketergantungan dengan pusat. Jadi itu adalah kelebihan dan juga kekurangan dari waralaba. Lalu pandangan hukum Islam terhadap waralaba, karena yang tadi leasing itu diperbolehkan, maka waralaba juga sama diperbolehkan dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, waralaba diperbolehkan selama akadnya jelas ya, pertama jelas, lalu adil dan juga transparan, dan serta tidak mengandung unsur riba, gharar maupun penipuan. Waralaba dapat dipandang sebagai bentuk kerjasama usaha yang mendekati konsep sedekah selama objek usaha halal dan membagikan keuntungan dilakukan secara wajar. Ya. Kembali saya tegaskan kembali bahwasanya waralaba itu diperbolehkan asalkan tadi ya, selama makanya jelas, adil dan transparan serta tidak mengandung unsur penipuan, itu diperbolehkan. Ya, sama seperti dengan leasing tadi ya, hampir sama dan diperbolehkan juga. Dan kesimpulannya dari leasing dan waralaba ya, leasing dan waralaba sah menurut syariat jika memenuhi prinsip muamalah tadi ya. Lalu leasing menggunakan akad ijarah dan MBT, dan waralaba halal selama sistem akad dan juga objek usaha sesuai dengan syariat. Dan yang terakhir, keduanya berpotensi mendukung ekonomi umat secara berkeadilan dan juga berkelanjutan. Itu adalah kesimpulan dari materi tentang leasing dan waralaba untuk video ini. Dan sampai kita di slide terakhir, saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, dan saya ucapkan mohon maaf jika memang dalam penjelasannya ada salah dan ada kekurangan. Saya ucapkan kembali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.